Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marsyanda dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dumai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A yang beranggotakan Hans, William, Syarul, Ibal, dan saya sendiri akan mempresentasikan hasil mini project kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Internet untuk Segalanya yang diampu oleh Bapak Ari Linarta. Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada nggak sih yang punya peliharaan ikan? Aku mau nanya deh, kalian kalau melihara ikan itu sering kelupaan nggak sih kayak ngasih makan untuk ikan-ikan kalian itu? Entah mungkin kalian lagi sibuk di luar, atau mungkin bisa aja kalian di rumah, tapi kalian tertidur, sehingga kalian lupa ngasih makan ikan kalian. Nah, dari masalah tersebut, kami punya solusi buat kalian. Solusinya ini kami tuangkan ke dalam proyek kami yang bernama Pakar Ikan. Proyek yang kami buat ini merupakan pemberian pakan ikan secara otomatis berbasis IoT yang bertujuan agar untuk membantu kalian semua dalam memelihara dan merawat ikan-ikan kalian secara efisien. Dalam proyek ini, kami menggunakan ISP32 sebagai otak dari sistem, sensor DHT11 untuk membaca suhu, sensor LDR untuk mendeteksi kondisi cahaya, serta aplikasi Blink IoT yang memungkinkan pengguna memantau dan mengontrol alat melalui smartphone. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tata cara pembuatannya. Let's go! Oke, jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah mekanik pakan ikan dengan servo. Ada 2 breadboard, 1 SP32, 1 fotoresistor, 1 DHT11, ada kabel jumper male to male, female to male, dan juga kabel female to female. Langkah pertama, colok SP32 ke breadboard seperti ini. Sudah. Oke, yang berikutnya kita akan pasangkan sensor LED-nya, sensor lampunya ke SP. Yang pertama ada A0, kita sambungkan ke D34. Yang berikut GND ke GND. Yang terakhir VCC ke 5 volt. 1, 2, 3. Langkah selanjutnya pasang DHT11 ke breadboard. Yang salah satu pinnya VCC ke 3 volt 3. Lalu DAT ke digital 5. Dan GND ke GND pada SP32-nya. Seperti ini. Oke, baik, kemudian saya akan melanjutkan untuk pemasangan ESP-nya, yaitu 2 indikator lampu. Yang pertama adalah untuk indikator WiFi berwarna kuning, dan kemudian untuk indikator sensor lampu atau LDR-nya berwarna merah. Di sini kita bisa lihat ya kakinya. Yang panjang itu positif, yang pendek negatif. Untuk yang indikator WiFi, kita letakkan kalau bisa jauh dari ESP dulu, karena akan kita sambungkan dengan jumper nanti. Seperti gini. Dan kita juga membutuhkan, kalau misalnya ada LED, udah pasti ada resistor ya guys ya. Di sini kita menggunakan resistor 220 ohm. Kita sambungin di antara jalur digital 4 dan lampunya. Kemudian kita membutuhkan kabel jumper untuk GND-nya di dekat kaki yang pendek tadi ya. Kemudian untuk LED indikator LDR-nya atau sensor lampunya kita pasang berjauhan juga, karena akan kita sambung dengan kabel jumpernya. Nah, di sini untuk yang indikator WiFi-nya tadi ada di dekat digital 4, dan untuk indikator LDR atau sensor lampunya ada di digital pin 18. Kita sambungkan dulu. Dan setelah itu kita pasang kabel jumper untuk GND-nya lagi. Nah, sudah siap. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan memasang untuk mekanik pakan ikan dengan servonya. Pertama, sini untuk yang kuning adalah digital pada servonya. yang akan kita pasang ke digital 2. Merah adalah VCC,
dan yang coklat adalah kabel GND-nya. Pertama, kuning digitalnya kita akan pasang ke digital 2. Lalu kabel VCC Tutup. lalu kabel GND-nya. Oke, begini aja. Jadi kira-kira begini untuk rangkaiannya. Rangkaian pada DAT11 sini sudah kita pasang. Lalu ini untuk detail pada lampu wifi. Lalu untuk servo sini untuk posisinya. Lalu untuk fotoresistor posisinya juga di sini. Oke, setelah semua rangkaiannya terpasang, terakhir itu adalah saya ingatkan lagi, jika kalian ESP-nya supportnya di micro, kita pasang kabel yang micro to USB. Kalau misalnya kalian supportnya to Type C, kalian pakai kabel Type C to USB. Kalian bisa menggunakan kabel charger yang udah kekinian kok, karena mereka rata-rata udah support. Ini kita colok dulu. Kalau saya di sini supportnya di micro ya guys. Sini. Setelah tercolok, ujung USB-nya lagi kita colok ke laptop. Nah, seperti itu. Ini harusnya semuanya menyala ya dari indikator ini dan indikator. Oh ya, sebelum itu saya jelaskan dulu di sini untuk Arduino IDE-nya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini dia untuk codingan di Arduino-nya. Codingan ini akan saya bagikan di dekat kolom komentar nanti, akan dipin. Jadi kalian tinggal pastinya ke sini. Kalian pastikan untuk ininya menggunakan sesuai dengan library yang sudah kalian install untuk ESP kalian masing-masing. Dan setelah semuanya berjalan, kalian tinggal verify dan kalian upload ke ESP kalian masing-masing. Kemudian kita pergi ke Blink. Di sini kita menggunakan website Blink. Dan di sini kalian pertama emang harus login dulu ke akun kalian masing-masing. Kemudian tampilan awalnya pasti seperti ini. Get Start itu kalian langsung ke Developer Zone aja. Di sini terus kalian tinggal buat new template. Di sini kalian namanya terserah, bebas. Hardware-nya tentu ESP32 yang punya kalian. Koneksi type-nya itu WiFi, deskripsi bebas, gak usah diisi pun gak apa-apa. Habis itu nanti akan muncul seperti ini, sesuai dengan nama yang kalian bentuk. Setelah itu kalian pergi ke kontrol LED-nya, kalian bikin device baru di sini. Nah, device-nya namanya bebas, terserah. Habis itu kalian create. Nah, di device ini nanti kalian akan perhatikan di bagian firmware configuration. Di sini ada Blink template ID, ini ada kodenya, dan Blink template name. Nah, ini kalau misalnya kalian copy, apa sih gunanya? Ini akan dan menghubungkan dari ESP kalian menuju ke website cloud ini, Blink. Nah, kalian bisa paste di sini sesuai dengan apa yang kalian dapat. Kalian dapat Blink template-nya segini. Ini BTW punya kami ya. Setiap ESP pasti berbeda-beda untuk Blink-nya. Nah, setelah itu kita ke data stream dulu ya. Data stream ini untuk mengintegritas semua kerja perangkat kerasnya. Di sini pertama kita ada WiFi status LED WiFi yang kita pasang tadi. Itu di pin V0. Ini gak apa-apa. Ini sudah diatur dalam codingannya semua. Jadi kalian tinggal ikuti aja.
Untuk wifi status ini namanya, ini display namanya, ini pinnya V0, oke. Kemudian untuk DHT temperaturnya, ini untuk mengecek suhunya, ini namanya DHT temperatur, pinnya V1. Untuk tipe datanya itu double, unitnya Celsius ya. Untuk minimal sama maksimalnya 0 sampai 100 itu saja. Desimalnya nggak perlu. Dan ini untuk tingkat kelembapannya. DHT 11 humidity, pinnya di V2. Untuk tipe datanya juga double, unitnya persentase di sini ya, dari 0 sampai 100 juga. Kemudian ada intensitas cahaya, ini dari LDR-nya. Dia di pin V3. Setelah itu tipe datanya integer, unitnya nggak ada. Terus batasnya itu dari 0 sampai 4095. Kemudian ada status lampu LDR-nya, yaitu yang warna merah yang kita pasang pada hardware tadi, berada pada pin V4. Kemudian tipe datanya integer, unitnya nggak ada. Dan karena dia hanya hidup dan mati, jadi kita buat 0 dan 1 saja. Kemudian, nah ini ada feed timer input. Ini adalah data stream untuk mengatur waktu kapan pakan ikannya akan memberi makan ikan tersebut. Ini pada pin V5. Data stringnya, data tipenya string. Kemudian default value-nya itu enter karena akan diinput. Nah, untuk semuanya ini kita bisa pasang pada dashboard laptop atau dari website komputer. Terkecuali ini feed timer input, karena di dekat versi Blink yang sekarang pada protokol website tidak mendukung untuk timer inputnya, cuma bisa di HP. Nanti di HP akan kita bahas. Ini kemudian kita pergi ke dashboard. Nah, di sini kalian bisa pasang untuk humidity-nya itu kalian menggunakan gauge. Di sini ya gauge. Setelah kalian tarik gauge-nya ke sini, kalian klik titik 3-nya, terus setting, dan kalian masukin lah tadi data stream yang kalian butuhkan. Kayak misalnya ini gauge untuk humidity, gauge yang pertama untuk humidity, dan gauge yang kedua ini untuk temperatur. Nah, tadi ini untuk temperaturnya, gauge temperatur, pin V1 tadi. Kemudian sisanya ini adalah indikator hanya menunjukkan lampu. Yang tadi kan kita memasang dua lampu tuh, yang satu indikator WiFi dan satu indikator LDR-nya. Nah, kita tarik aja yang display LED ini ke sini, terus kita setting. Yang satunya untuk status lampu LDR-nya, pin V4, dan satunya lagi untuk indikator WiFi, pin V0. Kemudian ini untuk intensitas lampu dari LDR yang ditangkap. Di sini data streamnya LDR light intensity ya, V3. Oke, itu saja untuk pengaturan di laptop. Kemudian kita akan beralih ke Blink di HP lagi. Oke, di sini jangan lupa kita untuk save and apply agar apa yang telah kita pasang tadi tidak hilang begitu saja. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke Blink yang ada di HP. Di sini kita dapat melihat bahwa memiliki kelembapan ada di 65%. Lalu untuk suhunya ada di 32 derajat Celcius. Ini untuk intensitas cahayanya dan untuk WiFi-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa WiFi-nya di sini lampu kuningnya hidup. Lalu sini kita akan langsung untuk menambahkan waktu kapan untuk mekanik pakan ikan ini hidup atau dapat keluar pakan ikannya. Pertama, kita tekan setting di sini. Lalu kita tambah di sini. Lalu kita cari di sini menu untuk time input. Nah, setelah itu sini kita tambahkan data streamnya
feed timer input yang sudah dijelaskan tadi. Nah, lalu di sini kita langsung keluar saja. Oke. Nah, di sini kita tinggal tambahkan waktunya. Di sini jamnya ada jam 1.45 PM. Jangan lupa kita pindahkan. Di sini kita akan setting di menit 47 untuk mekanik pakanikannya bekerja. Sini ada 1 menit lagi menuju mekanik pakanikannya bekerja. Kita tunggu bentar ya. Kita tunggu sebentar ya. Tiga, dua, satu, nol. Oke, jadi lebih kurang seperti itu untuk mekanik pakainya bekerja. Kemudian lagi kita bisa atur seberapa banyak kita ingin mengeluarkan pakanikannya. Di sini sebagai contoh kita hanya akan mengeluarkan 1 kali. Jadi lebih kurang seperti itu untuk mekanik pakanikannya itu bekerja. Kemudian kita bisa tambah data streamnya sama seperti kita menambahkan data stream yang pertama. Kita bisa atur seberapa banyak kita ingin memberi pakan ikannya sebanyak 3 kali sehari. Kita bisa tinggal tambahkan 2 data stream lagi seperti itu. Oke, jadi lebih kurang begini hasil dari presentasi kami tentang mekanik pakan ikan menggunakan SW32. Kami akhiri presentasi kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye.